Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Ki Tumenggung Sarpowiwodo berhasil membawa lari anaknya keluar dari rumahnya setelah terjadi perebutan dengan istrinya, hingga istrinya pun pingsan karena terjerembab di amben bambu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Seorang dari kedua orang prajurit candi itu pun segera meninggalkan tempat itu untuk memberi laporan kepada lurah prajurit yang sedang bertugas malam itu. Sejenak kemudian beberapa orang prajurit telah berada di rumah itu. Para pembantu Ki Tumenggung tidak ada yang dapat memberikan keterangan kecuali Ki Tumenggung sendiri. Lurah prajurit yang memimpin tugas malam itu dengan membawa obor belarak telah memeriksa bagian belakang halaman rumah Ki Tumenggung. Mereka memang melihat jejak kaki serta jejak landaian tombak yang agaknya menyentuh tanah. Rerumputan dan ranting-ranting perdu menunjukkan arah mereka, berkata Ki Lurah. Jejak yang mereka lihat bukan saja saat Ki Tumenggung meninggalkan rumah itu, tetapi juga saat mereka datang. Kita harus melaporkannya kepada Ki Surapodo, berkata lurah prajurit yang bertugas. Mudah-mudahan kita tidak digantung karena kelengahan kita. Ki Tumenggung memang cerdik, desis seorang prajurit. Tidak, sahut lurah prajurit. Kitalah yang lengah sehingga kita tidak melihat orang itu datang. Buat apa sekelompok prajurit candi berada di sekitar rumah ini jika Ki Tumenggung masih dapat pulang tanpa kita ketahui? Para prajurit candi itu terdiam, mereka hanya dapat menundukkan kepalanya. Lebih gila lagi jika jejak yang seorang lagi adalah Haryo Wisoko, desis lurah prajurit itu. Jika demikian Ki Tumenggung tentu mengenalinya. Tapi bukankah Ki Tumenggung tidak mengatakan bahwa yang seorang lagi adalah Haryo Wisoko, berkata salah seorang prajurit. Mungkin saja Ki Tumenggung sengaja menyesatkan kesan kita tentang orang yang datang itu. Jika Ki Tumenggung berniat seperti itu, ia tidak akan menangis dan berteriak memanggil anaknya. Prajurit itu terdiam sementara Ki Lurah berkata, lihat jejak ini dan telusuri sampai sejauh mana dapat diketahui dan ke arah mana perginya. Demikianlah dua orang telah diperintahkannya menyelusuri jejak dua orang yang melapor kepada Ki Surapodo. Demikian mereka pergi, maka lurah prajurit itu pun menemui Ki Tumenggung sambil bertanya, Nyi, apakah kami harus keluar lagi dari halaman rumah ini? Jika Tumenggung menghendaki kami keluar, maka kami akan keluar sesuai dengan perintah Pangeran Benowo. Tetapi jika Nyi Tumenggung menghendaki kami berada di dalam, maka kami akan berada di dalam. Bukan maksud kami menentang perintah Pangeran Benowo, tetapi karena kami memenuhi keinginan Ki Tumenggung. Silahkan berada di dalam di sisa malam ini Ki Lurah, jawab Ki Tumenggung. Dalam pada itu dua orang prajurit telah berada di rumah Ki Surapodo. Mereka segera memberikan laporan tentang kedatangan Ki Tumenggung Sarpowiwodo di rumahnya. Ki Lurah Surapodo menggeleng-gelengkan kepalanya, katanya, bagaimana hal itu dapat terjadi? Bagaimana mungkin Ki Tumenggung datang tanpa kalian ketahui? Kedua orang prajurit candi itu hanya menundukkan kepala mereka. Aku sudah terlalu banyak membuat kesalahan. Jika saja aku tidak berhubungan dengan Ki Gede Pemanahan yang pengampun, mungkin aku sudah digantung di alun-alun. Ampun Ki Lurah, kau dapat dengan ringan minta ampun, tapi akulah yang harus bertanggung jawab. Waktu yang diberikan kepadaku sudah terlalu lama untuk memburu Haryo Wisoko.
dan sekarang mukaku seakan-akan telah dibedaki dengan lumpur. Kedua orang prajurit itu masih berdiam diri. Mereka pun mengakui kesalahan mereka, bahwa mereka tidak tahu bahwa Ki Tumenggung masuk ke dalam rumahnya. Baiklah, aku akan menghadap Ki Gede Pemanahan. Ki Gede harus segera mengetahui bahwa kita telah melakukan suatu kesalahan yang besar. Kedua orang prajurit itu sama sekali tidak menyaut. Mereka masih saja menundukkan kepala mereka, sedangkan jantung mereka berdebar semakin cepat. Ki Surapada tidak menunggu sampai pagi. Ketika ia keluar dari halaman rumahnya, ia melihat langit sudah menjadi merah oleh cahaya fajar. Ternyata Ki Lurah telah memerintahkan kedua orang prajurit sandi yang datang melapor kepadanya itu untuk bersama-sama pergi ke rumah Ki Gede Pemanahan. Laporan Ki Surapada memang agak mengejutkan Ki Gede Pemanahan. Dengan kerut di dahi, Ki Gede pun bertanya, lalu apa kerja para prajurit yang berjaga-jaga di sekitar rumah Ki Tumenggung Sarpo Biwodo itu? Kami mohon ampun Ki Gede, desis salah seorang dari kedua orang prajurit yang datang melapor. Ki Gede termangu-mangu sejenak. Dengan nada rendah Ki Gede bergumam, nampaknya wajah Pajang memang sudah menjadi semakin muram. Aku sudah tidak melihat lagi citra prajurit Pajang yang gemerlap bagaimana saat Pajang tegak telah mengalahkan Jipang. Setiap prajurit adalah bagian dari pilar-pilar penyangga kewibawaan Pajang. Tetapi sekarang semuanya sudah berubah. Mereka tidak lagi menganggap bahwa tugas yang mereka jalani adalah bagian dari kewajiban mereka yang harus mereka junjung tinggi di samping hak yang mereka genggam dengan erat. Prajurit yang melapor itu semakin menunduk, bahkan Ki Lurah Surapada tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Ki Lurah, berkata Ki Gede kemudian. Ampun Ki Gede, sahut Ki Lurah. Tidak ada gunanya kita sesali. Yang harus kita lakukan kemudian adalah bekerja dengan sungguh-sungguh. Sudah beberapa kali Kanjeng Sultan bertanya kepadaku, meskipun tidak langsung, tetapi aku merasakan tajamnya sindirannya. Kapan dapat mengembalikan Haryo Wisoko ke dalam bilik tahanan lagi? Kami mengerti Ki Gede. Kami berjanji untuk bekerja dengan sungguh-sungguh dan lebih keras lagi, agar kami dapat mengetahui tempat persembunyian Haryo Wisoko dan Ki Tumenggung Sarpo Biwodo, serta orang-orang yang setia kepada mereka. Ki Gede menarik napas dalam-dalam, katanya, aku sama sekali tidak meragukan tugas-tugas kalian. Kami mohon ampun. Yang penting bagi kalian bukannya pengampunan atas kesalahan kalian, tetapi bagaimana kalian dapat membetulkan kesalahan itu. Ki Lurah Surapada mengusap dadanya, terdengar suaranya yang bergetar. Kami akan berusaha sejauh dapat kami lakukan Ki Gede. Namun dalam pada itu yang lebih terkejut lagi adalah Paksi. Ketika mereka mendengar laporan Ki Surapada, maka Paksi pun segera mohon diri untuk menengok ibunya. Raden Sutawijaya yang menyadari kegelisahan yang sangat di hati Paksi pun berkata, kita pergi bersama-sama Paksi. Ki Gede Pemanahan tidak mencegah mereka. Dibiarkannya Raden Sutawijaya dan Paksi demikian tergesa-gesa meninggalkan rumah Ki Gede itu. Demikian Paksi sampai di rumah, maka ia pun segera menemui ibunya di ruang dalam. Ibunya hanya dapat menangis, demikian pula adik perempuan Paksi. Aku akan mencarinya ibu, berkata Paksi kemudian. Tapi ibunya menggeleng sambil berkata, tidak Paksi, jika kau mencoba mencarinya, maka aku akan kehilangan kedua-duanya. Adikmu bersama ayahnya yang berada di satu lingkungan yang sikapnya terhadap Pajang berbeda dengan sikapmu. Kau tahu bahwa ayahmu telah berusaha untuk benar-benar membunuhmu. Apakah Ki Tumenggung benar-benar ingin membunuh Paksi atau sekedar menakut-nakuti bibi? Bertanya Raden Sutawijaya. Nyi Tumenggung tidak menjawab, tetapi air matanya menjadi semakin banyak mengalir. Raden Sutawijaya tidak mendesaknya, tetapi Raden Sutawijaya pun menduga bahwa persoalannya agaknya tidak hanya sekedar perbedaan sikap,
antara Paksi dan ayahnya terhadap Pajang. Paksi menarik napas dalam-dalam bersama Raden Sutawijaya. Ia duduk pula di ruang dalam menunggu ibunya untuk beberapa lama. Setelah tangis ibunya agak mereda, maka Paksi pun bertanya, apakah ibu sudah mengambil sikap setelah adikku itu dibawa oleh ayah? Misalnya, apakah ibu akan tetap tinggal di rumah ini? Atau ibu ingin tinggal di tempat lain? Misalnya jika masih ada sanak saudara kita yang dapat ibu percaya untuk menjadi tempat tinggal ibu untuk sementara. Bukan apa-apa, tetapi sekedar agar ibu tidak merasa terlalu sepi. Ibunya tidak segera menjawab. Mungkin Paman Wonokerti atau Paman Sindumurti atau siapa. Sejak semula aku tidak begitu akrab dengan mereka, Paksi. Lagi pula pada masa yang kalut ini, aku tidak mengetahui sikap mereka dengan pasti. Paksi mengangguk-angguk dengan nada rendah. Ia pun berkata, segala sesuatunya terserah kepada ibu. Ibunya tidak menjawab. Sementara itu Raden Sutawijaya berkata, mungkin Bibi memang kesepian di rumah ini. Tetapi jika Bibi kehendaki, Bibi tidak usah menjadi cemas. Karena para prajurit atau petugas sandi akan mengawasi dan menjaga rumah ini. Terima kasih Raden, jawab Nyi Tumenggung. Agaknya untuk sementara, aku masih akan tetap tinggal di rumah ini, di rumahku sendiri. Nyi Tumenggung tidak akan dapat masuk lagi di rumah ini untuk mengambil anaknya yang bungsu, berkata Raden Sutawijaya kemudian. Nyi Tumenggung itu mengangguk-angguk. Aku akan sering pulang, Ibu, berkata Paksi kemudian. Jangan, Paksi, kau tidak usah terlalu sering pulang. Jalan dari hutan Jabung sampai kemari tentu akan menjadi sangat berbahaya. Kita dapat membayangkan sekelompok orang yang dipimpin oleh Haryawisoko atau oleh ayahmu akan mencegatmu di perjalanan. Aku sekarang tidak meragukan kemampuanmu yang tinggi, tapi aku memperhatikan keterbatasanmu. Betapapun tinggi ilmu seseorang, tetapi tentu ada batasnya. Kau tidak akan dapat melawan sekelompok orang yang juga mempunyai bekal ilmu yang tinggi. Karena itu, kau tidak usah terlalu sering pulang. Aku berterima kasih bahwa para prajurit dan petugas sandi akan mengawasi dan menjaga rumah ini. Paksi menarik napas dalam-dalam, katanya, baiklah Ibu, aku akan selalu mengingat pesan Ibu. Ibunya memandang Paksi dengan mata yang basah. Ada sesuatu yang ingin dikatakannya, namun kata-kata yang sudah hampir diucapkannya itu ditelannya kembali. Yang kemudian terlontar dari bibirnya adalah, hati-hatilah Paksi, jiwamu benar-benar terancam. Paksi mengangguk, katanya, ya Ibu. Sementara itu Raden Sutawijaya pun berkata, aku akan minta kepada ayah agar pengawasan terhadap rumah ini mendapat perhatian lebih banyak. Terima kasih Raden, sahut Nyi Tumenggung. Demikianlah beberapa saat kemudian setelah Paksi sempat berbincang dan mencoba menenangkan hati adik perempuannya, maka ia pun minta diri. Aku dan Raden Sutawijaya masih akan menghadapi Gede Pemanan lagi, Bu. Sebelum aku kembali ke hutan Jabung, tapi aku dan Raden Sutawijaya nanti tidak singgah lagi kemari. Kami akan langsung kembali ke hutan Jabung. Nyi Tumenggung mengangguk, katanya, selamat jalan Raden, terima kasih atas perhatian Raden. Keduanya kemudian meninggalkan Nyi Tumenggung dan anak perempuannya dalam keadaan yang sangat muram, tetapi Paksi mempercayakan keselamatan ibunya kepada para petugas yang mengamati rumah itu. Tapi Paksi pun tahu bahwa para prajurit bukan hanya sekedar menjaga keselamatan ibu dan adik perempuannya, tetapi lebih dari itu mereka mengawasi apakah ayahnya pulang lagi atau tidak. Kenapa ayah terlibat dalam pemberontakan ini? Bertanya Paksi dalam hatinya. Tapi pertanyaan yang lebih pribadi muncul pula dalam hatinya. Kenapa ayah sampai hati untuk benar-benar membunuhku? Bahkan ayah telah berusaha menyingkirkan aku dan sejak persoalan Haryawisoko belum muncul di permukaan.
Di perjalanan kembali ke rumah Ki Gede Pemanahan, Paksi tidak banyak berbicara. Bahkan anak muda itu cenderung diam sambil menunduk, seakan-akan menghitung jumlah batu yang akan dilewati. Raden Sutawijaya tidak mengganggunya. Ia tahu pikiran anak itu sedang kalut. Seperti yang dijanjikan, maka Raden Sutawijaya pun minta kepada ayahnya agar pemerintahan pengawasan rumah Nyi Tumenggung itu lebih mendapat perhatian. Jangan terjadi lagi Ki Tumenggung dengan leluasa kembali pulang dan bahkan membawa anaknya. Aku sudah merintahkannya, berkata Ki Gede Pemanahan. Paksi sudah menawarkan kepada ibunya apakah ibunya berniat untuk tinggal pada sanak saudaranya agar tidak kesepian, tetapi Nyi Tumenggung menolaknya, ayah. Ki Gede menarik napas dalam-dalam, katanya, "Maaf Paksi, bukan maksudku untuk mengumpankan ibumu, tetapi bahwa ibumu tetap ingin tinggal di rumah itu ada pula baiknya." "Maksud ayah untuk memancing Ki Tumenggung?" "Ya, semacam itulah. Bagaimanapun juga Ki Tumenggung sudah terlibat dalam pemberontakan ini. Jika kita dapat menangkap Ki Tumenggung, maka jalan kita menuju ke Haryowisoko menjadi lebih dekat." Paksi menarik napas panjang. Ia pun kemudian bergumam perlahan, "Aku mengerti Ki Gede." "Syukurlah, kau pun tentu mengerti apa yang akan terjadi terhadap ayahmu jika ayahmu itu tertangkap." Paksi mengangguk sambil menjawab, "Mengerti Ki Gede. Semuanya itu terpaksa dilakukan karena sikap ayahmu itu sendiri, Paksi." "Ya Ki Gede." "Baiklah, kau sendiri tidak perlu cemas bahwa kau akan ikut dianggap bersalah. Kau sudah menunjukkan sikapmu. Karena itu kau bukan lagi bagian dari ayahmu." "Terima kasih Ki Gede." Ketika kemudian Raden Sutawijaya minta diri untuk kembali ke hutan Jabung, maka Ki Gede pun berpesan seperti pesan Nyi Tumenggung Sarpobiwodo kepada Paksi, "Berhati-hatilah, Haryowisoko dan Ki Tumenggung Sarpobiwodo tidak berdiri sendiri. Maksudku, mereka mempunyai kekuatan yang cukup. Mungkin sekelompok di antara mereka berkeliaran di sepanjang jalan ke hutan Jabung, atau bahkan mereka sengaja mengawasi jalan yang sering dilalui oleh anak-anak muda yang berada di hutan Jabung. Baik ayah, kami akan berhati-hati. Aku akan selalu menghubungi kalian untuk memberitahukan perkembangan keadaan yang terakhir. Mudah-mudahan aku segera dapat menyelesaikan tugasku menangkap kembali Haryowisoko. Tetapi aku pun menyadari bahwa Haryowisoko itu sangat licik dan licin. Terima kasih ayah, berita tentang perkembangan terakhir memang sangat kami perlukan." Demikianlah sejenak kemudian, maka Raden Sutawijaya dan Paksi pun telah berpacu menempuh jalan kembali ke hutan Jabung. Sementara itu para petugas sandi pun bekerja semakin keras untuk mengetahui persembunyian Haryowisoko. Sedangkan pengawasan atas rumah Ki Tumenggung Sarpobiwodo menjadi semakin cermat. Tetapi Ki Tumenggung Sarpobiwodo juga tidak terlalu bodoh untuk pulang kembali ke rumahnya dalam waktu dekat, karena ia pun tentu tahu bahwa para prajurit atau petugas sandi tentu meningkatkan pengawasan atas rumahnya. Sementara itu pembangunan di hutan Jabung berjalan terus. Beberapa buah di antara bangunan yang direncanakan kerangkanya sudah nampak berdiri. Sementara itu pembangunan dinding yang mengelilingi padepokan itu pun sedang dibangun. Tiap hari pedati hilir mudik membawa bermacam-macam bahan bangunan. Kecuali bahan bangunan, ada juga pedati yang membawa persediaan bahan makan bagi para pekerja dan bakal penghuni padepokan yang sedang dibangun itu. Pembangunan padepokan itu sama sekali tidak terpengaruh oleh gejolak karena pemberontakan yang dilakukan oleh Haryowisoko. Kesibukan para prajurit dan petugas sandi terutama terjadi di dalam kota, karena para pemimpin prajurit Pajang memperhitungkan bahwa Haryowisoko masih berada di dalam kota. Namun ternyata kemudian bahwa para petugas sandi Pajang telah menangkap desas-desus bahwa Haryowisoko telah berhasil lolos meninggalkan kota Pajang dan bahkan mulai melakukan kegiatan di beberapa tempat yang agak jauh dari kota.
Benturan-benturan kekerasan telah terjadi antara pasukan yang sempat dihimpun oleh Haryo Wisoko dengan kelompok-kelompok dan perguruan-perguruan yang masih saja bermimpi untuk menguasai cincin kerajaan yang dibawa oleh Pangeran Benowo. Kekuatan yang dibangun oleh Haryo Wisoko itu telah mampu mengguncang wilayah yang luas. Haryo Wisoko sendiri memimpin pasukannya yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, berkata seorang petugas sandi. Apakah para petugas sandi mendapat bukti gerakan Haryo Wisoko itu? Bertanya Ki Lurah Suropodo. Belum Ki Lurah, tetapi berita itu telah banyak didengar di luar kota, di mana Haryo Wisoko itu bergerak. Haryo Wisoko bergerak dengan cepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Kadang-kadang tanpa meninggalkan bekas, tetapi kebanyakan tempat-tempat yang menjadi medan geraknya mengalami kerusakan. Sementara itu, sebagaimana didengar oleh para petugas sandi, para pengikutnya semakin lama semakin banyak. Bukan semakin lama semakin banyak, tapi pengikutnya yang semula mencari itu sempat dihimpunnya kembali. Antara lain adalah prajurit-prajurit. Ya, karena itu kita harus berhati-hati. Di lingkungan kita sendiri agaknya ada orang-orang yang berpihak kepada Haryo Wisoko. Mungkin karena janji-janji, mungkin karena dendam bahwa di dalam perang yang pernah terjadi, orang tuanya atau saudaranya atau siapapun orang yang dikasihnya terbunuh oleh prajurit Pajang karena mereka berdiri berseberangan. Misalnya mereka yang berpihak kepada Jipang. Ya Ki Lurah, satu pukulan lagi bagiku, rasa-rasanya leherku memang semakin dekat dengan tiang gantungan. Ki Lurah, pada saat itu Tumenggung Sarpo Biwodo sempat pulang untuk mengambil anaknya. Aku sudah mengira bahwa aku akan menerima hukuman yang berat. Tapi waktu itu Ki Gede mengampuniku. Sekarang Haryo Wisoko yang menurut perintah Ki Gede harus tetap dikurung di dalam kota, berhasil menyusup keluar dan bahkan telah membangun kekuatan. Nah, aku tidak akan berani bermimpi untuk bebas dari hukuman. Tetapi tugas Ki Lurah memang sangat berat. Bukankah memang sangat sulit untuk mengurung seorang di dalam kota, sementara ada 1000 jalan yang dapat dilaluinya untuk menembus keluar? Mungkin jalan-jalan sudah diawasi, tetapi seseorang, apalagi Haryo Wisoko, akan dengan mudah mencari jalan di sela-sela pengawasan itu. Karena tidak mungkin para petugas sandi yang jumlahnya terbatas dapat mengawasi setiap jengkal tanah di seputar kota ini. Dinding kota bukan hambatan yang sulit untuk dilangkai. Sungai dan parit-parit yang melintasi kota adalah jalan-jalan yang baik untuk disusupi. Tugas kita adalah memagari kemungkinan itu. Kecuali jika semua prajurit Pajang dikerahkan untuk mengepung kota dengan saling bergandengan tangan, seperti anak bermain jamuran. Satu pembelaan yang baik, tetapi apakah pembelaan seperti itu dapat kita ketengahkan? Apakah aku dapat mengampunimu seandainya kau membela diri dengan cerita panjang seperti itu? Tidak, aku tidak peduli semuanya itu. Dan Ki Gede pun dapat berkata bahwa semua egoan itu tidak berarti apa-apa. Yang dikendaki oleh Ki Gede adalah Haryo Wisoko tidak menyusup keluar dan segera tertangkap. Petugas sandi itu menundukkan kepalanya. Sudahlah, aku tidak dapat menghukum seseorang karena kesalahan yang masih saja terulang-ulang. Jika besok aku harus menjalani hukuman, salamku buat saudara-saudara kita, kalian harus melakukan tugas kalian semakin baik. Ki Lurah, bukan Ki Lurah yang dihukum, tetapi kami. Akulah yang harus bertanggung jawab kepada Ki Gede. Tapi kami yang tidak menjalankan tugas kami sebagaimana yang Ki Lurah perintahkan. Lupakan, aku akan bertemu dengan Ki Gede Pemanahan. Petugas sandi itu terdiam, tetapi terasa getar jantungnya menjadi semakin cepat. Bahkan petugas sandi itu merasa betapa mereka menjadi demikian dungunya di hadapan dengan Haryo Wisoko. Bahkan Ki Tumenggung Sarpo Biwodo pun dapat mempermalukan mereka. Tapi para petugas yang menjaga ruang tahanan Haryo Wisoko pun dapat menjadi lengah.
sehingga Arya Wisoko sempat melarikan dirinya. Berkata prajurit itu dalam hatinya. Kembalilah kepada tugasmu, berkata Ki Lurah Surapada. Aku akan menghadap Ki Gedhe. Ketika Ki Gedhe mendengar laporan Ki Lurah Surapada, maka wajahnya nampak menegang, namun ternyata jantung Ki Gedhe tidak cepat membara. Sebagai seorang yang telah kenyang makan pahit manisnya kehidupan, maka laporan itu diterimanya dengan hati-hati. Meskipun ketika itu terasa darahnya tersirap, namun kemudian Ki Gedhe pun menarik napas dalam-dalam. Diendapkannya gejolak perasaannya di dasar jantungnya. Ki Lurah, berkata Ki Gedhe, laporan itu baru berdasarkan kata orang. Para petugas sandi tidak selayaknya memberikan laporan sekedar kata orang. Mereka harus mendapatkan keterangan lebih terperinci dan disertai dengan bukti-bukti yang dapat meyakinkan. Ya Ki Gedhe, jika hal ini aku sampaikan kepada Ki Gedhe, maksudku agar Ki Gedhe mendengar desas-desus ini sebelum para petugas sandi dapat memberikan laporan yang lebih meyakinkan. Baiklah Ki Lurah, aku minta kau segera merintahkan kepada petugas-petugasmu yang dapat kau percaya untuk menelusuri kebenaran berita ini. Ya Ki Gedhe, besok aku akan merintahkan beberapa orang petugas sandi untuk mencari kebenaran berita ini. Tetapi tugasmu di dalam kota jangan lengah. Ki Lurah harus bekerja sama dengan kesatuan-kesatuan lain, sehingga tugas ini tidak dilakukan oleh para petugas yang tidak saling berhubungan, sehingga memungkinkan terjadi salah paham. Ya Ki Gedhe, aku juga sudah merintahkan kepada para senopati untuk menempatkan dirinya dalam gejolak yang terjadi. Tiap saat mereka dapat bergerak jika diperlukan. Ya Ki Gedhe, tetapi di samping para petugas sandi yang harus berhubungan dengan kesatuan-kesatuan yang ada, aku juga memerintahkan beberapa orang yang khusus, yang tidak dikenal oleh siapapun juga, kecuali aku sendiri. Ki Gedhe mengangguk-angguk, katanya, aku mengerti. Terima kasih atas kesempatan yang Ki Gedhe berikan untuk memperjelas persoalan ini. Aku ingin segera mendapatkan laporan. Nanti aku harus menghadap Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan harus mendengar dari mulutku lebih dahulu daripada mendengar dari mulut orang lain, meskipun seandainya hanya sekedar desas-desus. Baik Ki Gedhe, aku akan melaksanakannya sejauh dapat aku lakukan. Jika berita itu benar, Ki Lurah, maka untuk kesekian kalinya aku gagal menjalankan perintah Kanjeng Sultan. Mungkin itu pertanda bahwa aku sudah menjadi semakin tua. Penalaranku sudah menjadi semakin kabur, sehingga aku tidak lagi mampu mengemban tugas-tugas yang sekarang terasa sangat berat. Ampun Ki Gedhe, bukan Ki Gedhe yang tidak lagi mampu menjalankan tugas-tugas Ki Gedhe, tapi kamilah yang sudah menjadi sangat rapuh. Seperti yang pernah Ki Gedhe katakan, bahwa kami tidak lagi mampu mempertahankan citra prajurit Pajang. Sudahlah, pergilah, atur semua tugasmu. Baik Ki Gedhe. Sepeninggal Ki Lurah Surapada, maka Ki Gedhe pun telah menghadap Kanjeng Sultan Pajang untuk memberikan laporan tentang desas-desus bahwa Arya Wisoko sudah berada di luar kota. Kakang, terasa ketegangan mencekam jantung Kanjeng Sultan. Apa sebenarnya yang Kakang kehendaki? Apakah Kakang sengaja tidak menjalankan perintahku karena Kakang merasa hak Kakang belum Kakang terima? Kakang, jika aku belum menyerahkan tanah Mentawuk itu, tentu ada sebabnya. Jika Kakang menerima tanah Mentawuk, maka akhirnya tanah itu juga akan jatuh ke tangan Sutawijaya. Sedangkan Sutawijaya sudah aku anggap sebagai anakku sendiri. Kenapa Kakang menjadi tergesa-gesa? Apakah Kakang tidak percaya kepadaku? Atau karena Kakang merasa iri bahwa tanah Pati sudah aku serahkan kepada Kakang Penjawi? Tidak, Kanjeng Sultan. Kegagalan-kegagalanku tidak ada hubungannya sama sekali dengan tanah Mentawuk. Hamba sama sekali tidak ingin segera menerima tanah Mentawuk yang berwujud hutan yang lebat. Tetapi kegagalan-kegagalanku itu terjadi karena hamba memang sudah tua. Hamba sudah tidak mampu lagi berbuat apa-apa bagi Pajang. Karena itu terserah kepada Sinuwun.
Hukuman apa yang akan Sinuwun jatuhkan?